Jadi kalau bisa suatu saat ibu harus digantikan lah monggo baik. Tapi kan PDI perjuangannya awas loh. Kalau kalian nggak setuju dengan hal itu, monggo mundur mawon. Pidato politik ini adalah instruksi langsung dari Ketua Umum bagi seluruh kader PDI Perjuangan. Jika tidak siap, silakan kalian pergi keluar dari PDI Perjuangan. Saya aku yakin bahwa Bu Mega masih menjadi Ketua Umum selama beliau dalam kondisi sehat walafiat ya. PDIP terancam Puan dan Prananda mencuat sebagai pengganti Megawati. Waduh, mana nih yang akan condong? PDIP memiliki potensi faksi politik besar khususnya di internal keluarga Megawati Soekarno Putri yang merupakan kekuatan inti dari PDIP. Faksi yang dimaksud adalah terkait munculnya dua nama anak Megawati, yaitu Prananda Prabowo dan Puan Maharani yang dipandang akan menjadi penerus kepemimpinan di PDIP. Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs, Ahmad Khairul Umam mengatakan, jika tidak diantisipasi, faksionalisme antara Puan dan Prananda bisa mengancam soliditas PDIP. Kata Umam, sudah saatnya PDIP melakukan regenerasi kepemimpinan. Terkait sosok Mega yang saat ini patron politik harus mampu menjembatani proses transisi agar partai berlambang banteng itu berjalan stabil. Megawati menjadi patron politik partai ini harus bisa menjembatani proses transisi, menjadi lebih stabil dan tidak berimbas pada menguatnya faksionalisme dan konflik di internal keluarga Terah Soekarno. Analisa Umam, secara politik Puan Maharani dipandang memiliki potensi besar memenangkan kompetisi. Alasannya, Puan sudah lama dan intensif muncul sebagai simbol wakil Megawati. Di sisi lain, Prananda selama ini terkesan menghindar muncul di hadapan publik. Implikasinya, Puan memiliki basis jaringan dan akar politik yang lebih kuat di level pengurus PDIP di daerah dibandingkan dengan Prananda. Persaingan antara Puan Maharani dan Prananda Prabowo menjadi Ketua Umum PDIP membuat partai berlambang banteng moncong putih ini terancam pecah. Prananda versus Puan untuk memperebutkan ketum bisa membuat PDIP terpecah, kata pengamat politik Muslim Arbi kepada Suara Nasional Selasa 13 April. Ia juga mengatakan jika Prananda atau Puan kalah, salah satu dari keduanya akan mendirikan partai politik. Pengalaman sebelumnya, sudah ada PNI Marhanisme Sukmawati, PDP yang digawangi Laksamana Soekardi, Partai Nasional Benteng Kerakyatan PNBK dari Eros Jarot. Menurut Muslim lagi, kelompok Taufik Kemas di PDIP dikenal nasionalis religius lebih menginginkan Puan menjadi ketua umum, sedangkan kubu nasionalis Abangan lebih menginginkan Prananda. Kata Muslim, kedua kubu di PDIP ini mempunyai pendukung yang sangat kuat. Prananda mempunyai basis dukungan hampir di seluruh cabang dan daerah. Puan bisa kuat karena mendapat dukungan Megawati. Ketika Megawati meminta cabang dan daerah memilih Puan, otomatis Putri Taufik Kemas itu yang menjadi ketua umum. Kata Muslim, jabatan Ketua Umum PDIP sangat strategis dalam perpolitikan Indonesia di tahun 2024. Terlebih lagi munculnya wacana jabatan Presiden 3 periode dan Jokowi memberikan sinyal menerima perpanjangan kekuasaan. Begitu ungkapnya. Selain itu, pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menilai Puan Maharani atau Prananda Prabowo belum matang untuk memimpin partai sekaliber PDIP. Menurut Burhanuddin, aspirasi kader PDIP masih membutuhkan sosok Megawati untuk menyolidkan barisan serta memenangkan partai. Saya kira tidak ada tokoh sekarang ini di kalangan internal PDIP yang punya kemampuan untuk merekatkan semua perbedaan yang ada di dalam, dan figur itu adalah Bu Mega. Meskipun ada nama-nama tersebut termasuk Prananda dan Puan, kata Burhanuddin di kantor DPP PDIP Jakarta Pusat. Menurut Burhanuddin, Megawati masih menjadi preferensi utama sebagai ketum PDIP. Hal itu melihat prestasi PDIP yang mampu membawa kemenangan selama 2 kali berturut-turut dan mampu merekatkan soliditas partai. Suka tidak suka, figur Mega tidak terbantahkan. Kongres kali ini Bu Mega belum ada yang menandingi. Meski begitu, Burhanuddin menyarankan Puan atau Prananda membuktikan kinerjanya dalam 5 tahun ke depan.
Butuh terobosan dari kedua anak Megawati itu untuk mampu memimpin atau bahkan melenggang dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Ini yang jadi faktor krusial terkait tantangan 5 tahun ke depan, terutama di 2024. Butuh proses kaderisasi, mungkin ada terobosan dan kejutan terkait posisi jabatan yang menurut saya jadi jembatan. Begitu jelasnya. Kursi Ketua Umum PDIP dinilai kemungkinan besar akan kembali jatuh ke tangan keluarga Soekarno jika Megawati Soekarno Putri lengser. Meskipun sejumlah kader lain punya keunggulan elektoral, kecenderungan primordialisme diprediksi bakal melanggengkan dominasi darah biru di Partai Banteng. Isu regenerasi di tubuh PDIP sudah menyeruak akhir 2019. Kala itu Megawati disebut akan meninggalkan jabatan yang ia emban sejak Orde Baru itu. Dua nama pewaris setelah Soekarno yaitu Puan Maharani dan Prananda Prabowo digadang-gadang bakal menjadi nahkoda baru. Puan diunggulkan karena pengalaman di parlemen dan pemerintahan. Ia baru saja memenangkan pemilu 2019 dengan perolehan suara terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Sementara itu, Prananda disebut sebagai sosok yang diklaim lebih lihai dari Puan dalam hal konsolidasi internal. Saat kongres digelar, Megawati kembali jadi ketum PDIP. Puan dan Prananda hanya menempati kursi di Dewan Pimpinan Pusat atau DPP. 2 tahun berjalan, isu itu kembali berembus. Megawati mengklaim tak risau jika suatu saat diganti oleh kader lain. Ada pertanyaan, kalau suatu saat ibu harus digantikan ya monggo wae, tapi PDIP-nya awas. Sepanjang ada Republik ini, PDIP harus tetap ada sebagai salah satu partai andalan di Republik ini. Begitu katanya saat berpidato. Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo lantas mengatakan dukungan kepada Prananda untuk jadi ketum pada 2024. Kalau Ibu Mega memang sudah betul-betul menyerahkan kepemimpinan ini kepada kader yang lainnya, menurut saya yang layak ya Mas Prananda itu. Peneliti dari Pusat Peneliti Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Wasisto Harjo, menilai bursa ketum PDIP mengganti Megawati masih akan dipenuhi nama dari terah Soekarno. Nama pertama ialah Prananda. Wasisto berpendapat akan ada guncangan di internal PDIP usai ditinggal Megawati. Menurutnya, kemampuan Prananda merangkul internal jadi poin plus. Setelah PDIP ditinggal Bu Mega, partai sedikit akan mengalami fluktuasi. Artinya partai ini butuh semacam sosok yang itu dekat dengan Bu Mega, dalam hal ini adalah Prananda. Wasisto menyebut memang Prananda punya kelemahan karena tidak aktif di luar partai. Akan tetapi dia menilai sosok Prananda paling dibutuhkan jika PDIP ingin mengunci soliditas partai. Nama lainnya adalah Puan Maharani. Puan disebut berpotensi karena pengalamannya di eksekutif dan legislatif. Dia pernah memegang jabatan setingkat Menko dan juga Ketua DPR RI. Nama ketiga adalah Putih Guntur Soekarno, keponakan Megawati. Selain keturunan Soekarno, Putri punya basis massa kuat di Jawa Timur dan pernah mencalonkan diri sebagai Wagub Jawa Timur. Saat ini ia duduk di DPR RI sebagai perwakilan Surabaya dan Sidoarjo.